Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahri dari TI 04. Saya ingin membagikan hasil laporan saya, yaitu tentang banjir. Yang pertama ada latar belakang. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor, yaitu hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya, dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir saat ini disebabkan karena keadaan badan sungai yang rusak, rusaknya daerah tanggapan air, pelanggaran tata ruang wilayah, pelanggaran hukum meningkat, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Yang kedua yaitu ada tujuan dan batasan. Pertama, tujuan, yaitu satu, menentukan faktor-faktor alam dan manusia yang menyebabkan terjadinya banjir di suatu daerah. Dua, mengidentifikasi dan menilai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua itu ada batasan. Satu, membuang sampah sembarangan faktor terjadinya banjir. Dua, menetapkan wilayah geografis tertentu yang menjadi fokus penelitian seperti satu, kota, sungai, atau cengkungan sungai. Yang ketiga ada metodologi, yaitu metode pengumpulan. Yang pertama kuantitatif. Satu, survei dan pengukuran lapangan, melibatkan survei langsung di lokasi banjir untuk mengukur parameter seperti tinggi muka air, debit sungai, dan kedalaman air. Yang kedua ada survei dan pengukuran lapangan, melibatkan survei langsung di lokasi banjir untuk mengukur parameter seperti tinggi muka air, debit sungai, dan kedalaman air. Yang kedua kualitatif. Satu, wawancara dan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara dengan masyarakat setempat, pemangku kepentingan, atau ahli terkait. Studi kasus dapat. Yang kedua, analisis konten, yaitu analisis teks, dokumen, atau materi visual untuk memahami persepsi dan respon terhadap banjir. Yang keempat ada analisis. Analisis banjir melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir, pemantauan cuaca, tomografi, infrastruktur drainase, penggunaan lahan, dan faktor-faktor manusia lainnya. Berikut adalah beberapa elemen yang umumnya dianalisis dalam studi banjir. 1. Curah hujan. Tingkat curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan aliran sungai dan air permukaan yang dapat menyebabkan banjir. 2. Topografi. Cekungan air yang rendah atau area dengan kemiringan yang rendah dapat menjadi lebih rentan terhadap banjir. Pemahaman tentang topografi regional membantu dalam menentukan arah aliran air. Yang ketiga ada penggunaan lahan. Pembangunan di daerah resapan air atau perubahan penggunaan lahan dapat memperburuk risiko banjir. Peningkatan permukaan yang impermeable seperti beton dapat meningkatkan aliran permukaan. Yang kelima ada pembahasan. Pembahasan banjir mencakup analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan kejadian banjir, termasuk penyebab, dampak, dan upaya mitigasi. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dibahas dalam sebuah pembahasan tentang banjir, yaitu 1. Penyebab banjir. Penyebab banjir ada beberapa faktor, yaitu 1. Curah hujan ekstrim, perubahan iklim, infrastruktur drainase, perubahan penggunaan lahan, faktor manusia. Yang kedua ada dampak banjir. 1. Kerugian materi dan ekonomi. 2. Dampak sosial. 3. Lingkungan. Yang ketiga ada analisis, penanganan, dan respons. 1. Tanggapan awal. 2. Sistem peringatan dini. 3. Manajemen bencana. Yang keenam ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun terus-menerus.
Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikeliling air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Yang kedua ada saran. Jadilah manusia yang arif dan bijaksana dalam mengeksploitasi lingkungan hidup, sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap manusia lain dan lingkungannya. Kita harus meningkatkan nilai peduli lingkungan. Dalam hal ini, kita harus memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak lingkungan, agar lingkungan juga tidak memberikan dampak yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.